Apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslimah? Sebagai pengusaha muslimah, yang pertama menurut saya gitu ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita yakin dulu nih gitu kan, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan. Jadi kita harus berprasangka baik dulu bahwa Allah itu memberikan diri kita itu pasti kita bukan yang biasa-biasa aja, pasti kita diberikan sesuatu hal yang lebih, yang kita tuh punya kemampuan gitu kan. Nah, tapi yang paling penting kan dalam perjalanan bisnis kita itu kan pastinya akan ada tantangan, akan ada rintangan. Bagaimana kita melihat dari kacamata yang berbeda ketika ada hal yang mungkin kita anggapnya halangan, tapi kita bisa melihat itu sebagai batu pijakan gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, yakin dan percaya bahwa ujian ini pasti saya mampu karena Allah memberikan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalaupun kita mengalami hal yang misalnya begitu sulit kondisinya gitu ya, tapi kita harus ingat ayat-ayat Allah di mana Allah bilang di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kita mesti yakin bahwa di dalam bisnis itu kan pasti ada naik turunnya gitu ya. Tapi kita harus yakin bahwa kalaupun kita mengalami kesulitan, pasti akan ada kemudahan berikutnya. Kalaupun misalnya kita diuji, kita pasti mampu, yakin dan ridho atas ujian yang Allah berikan. Dan kita mesti ikhtiar semaksimal mungkin tanpa mencampuri wilayahnya Allah. Wilayahnya kita lakukan sebaik-baiknya. Karena ada yang wilayahnya Allah di mana benar-benar hasil itu milik Allah gitu. Dan kita harus, ya namanya bisnis juga ada up and down. Pasti teman-teman nggak akan yang kayak naik terus. Pasti yang namanya kita dagang aja ada sepinya, ada ramenya. Ya kita tawakal aja bahwa oh iya memang rezekinya segini gitu kan. Memang Allah kasih segini, disyukurin. Jadi ketika kita bersyukur itu kita ringan, kita nggak stres, nggak gampang kok kenapa ya, kok kali ini saya rugi gitu misalnya ya kan. Bilang aja ya Allah, qadarullah hari ini mungkin saya rugi, tapi engkau pasti atau berdoa lah ya, berdoa. Kalau saya sering kali sedekah subuh itu saya berdoa gini, ya Allah jauhkanlah saya dari perdagangan yang merugi gitu. Jadi kayak Allah tuh nggak izinkan kita untuk rugi gitu loh. Jadi kita yang pasti harus selalu tawakal gitu ya sama hasil, dan berdoa itu benar-benar yang sungguh-sungguh berdoanya gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk para muslimah yang sedang merintis usaha? Buat teman-teman yang sedang memulai usahanya, mungkin saat ini juga sedang dalam kadang-kadang kita ada lemahnya pada saat diuji gitu ya. Yang paling kalau tips dari saya, teman-teman pada saat teman-teman menjalani usaha itu, kalau kebiasaan saya di sini gitu ya, pagi-pagi itu anak-anak saya wajibkan begitu buka toko itu kita muterin sholawat gitu kan. Anak-anak juga di sini alhamdulillah kadang sambil ngepel gitu, mereka ada yang baca sholawat gitu. Nah jadi memang dalam bisnis itu kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau teman-teman berusaha mengandalkan diri sendiri, sudah deh kayaknya kita tuh terlalu sombong, dan kita tuh akan kerjanya terlalu keras gitu loh. Keras tapi kayak nggak ada hasil. Kadang saya pernah merasakan di fase itu gitu kan. Tapi ketika kita melibatkan Allah di setiap langkah-langkah kita itu, segala sesuatunya berasa lebih ringan karena kita yakin dan percaya bahwa Allah yang mengurus hasilnya. Yang penting kita ikhtiar sebaik-baiknya gitu ya. Ya misalnya sholat tuh nggak cuma 5 waktu lah ya, sholat 7 waktu, sedekah subuh setiap hari, yang walaupun kecil tapi kita tuh konsisten, karena kita berharap subuh-subuh itu malaikat mendoakan kita gitu. Kalau malaikat sudah mendoakan kita, masa iya sih kita dalam 1 bulan udah ibaratnya tuh insya Allah ya gitu ya. Kalau dalam penjagaan Allah udah mesti untung gitu loh. Insya Allah gitu kan. Yang pasti kita harus selalu bertakwa sama Allah. Kan kata Allah, barang siapa yang bertakwa maka dia akan menjadi orang yang beruntung gitu, dan maka Allah akan cukupkan gitu kan. Nah setiap kali menghadapi ujian, ketika kita turun atau apa ya, udah kita
pakai sabar dan sholat itu sebagai penolong kita, itu yang paling penting karena Allah sudah kasih kuncinya. Kata Allah di Al-Baqarah 45 gitu ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi dari setiap persoalan yang kita hadapi, karena manusia fitrahnya sudah pasti diuji gitu ya, udah pasti menghadapi persoalan, ya udah kita cuman bisa sabar dan sholat gitu.